Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, saat ini adalah perkuliahan kita yang kelima. Nah, seperti biasa pada pertemuan ini atau pada pembahasan ini saya akan mencoba sedikit mengulas materi-materi yang akan kita bicarakan nanti di ruang kelas dan diharapkan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dijadikan sebagai pemantik untuk kita melakukan diskusi yang lebih lanjut di ruang kelas nantinya. Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah atau materi perkuliahan kelima ini adalah tentang geopolitik. Ya, kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu geopolitik. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang wawasan Nusantara. Nah, di dalam chapter atau pembahasan wawasan Nusantara itu juga kita mengulas sedikit tentang apa itu geopolitik. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang apa itu geopolitik. Ya, oke. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat istilah geopolitik itu, um, geopolitik itu pada dasarnya adalah merupakan rangkuman dari dua suku kata, yaitu geografi dan politik, gitu ya. Jadi kombinasi antara geografi dan politik kemudian menjadi kata geopolitik. Nah, sebenarnya geopolitik itu apa? Nah, geopolitik itu mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan luar negerinya. Nah, ini kita harus pahami gitu. Jadi, dengan melihat kondisi geografis kita, ya, maka atas dasar itu kita akan membuat suatu strategi. Kalau dalam militer misalnya kita membuat strategi pertahanan. Sebagai contoh misalnya, seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa Indonesia itu sebagian besar itu terdiri atas kepulauan. Berarti sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan atau perairan. Nah, itu sebabnya negara-negara seperti Indonesia yang disebut sebagai negara maritim itu, maka secara geostrategis atau geopolitik harus memperkuat angkatan laut. Kenapa seperti itu? Karena sebagian besar dari wilayah dari negara Republik Indonesia itu adalah lautan. Itu sebabnya angkatan laut itu harus diberikan ruang yang lebih luas, ya, utamanya dalam sektor pertahanan, sehingga di kemudian hari kita bisa menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan sektor pekerjaan. Ada baiknya sumber-sumber pekerjaan ke depannya itu negara harus membuat atau menyiapkan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kelautan. Nah, sekarang teman-teman ketahui bahwa cukup banyak sekolah-sekolah pelayaran, kemudian cukup banyak industri-industri perikanan dan seterusnya. Itu sebenarnya merupakan bagian dari geopolitik kita, tapi dalam sektor ekonomi. Nah, kita kembali ke geopolitik. Geopolitik itu mempelajari bagaimana suatu kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi keputusan politik dan sebaliknya. Dengan mengetahui tadi konstruksi atau kontur wilayah kita, daratannya berapa persen, kemudian lautnya berapa persen, dari situlah dirumuskan satu strategi yang dibuat dalam keputusan politik dan selanjutnya nanti akan menjadi keputusan hukum, menjadi politik hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti mungkin akan ditentukan, akan keluar suatu kebijakan bahwa strategi pertahanan kita, sekian, ini sebagai contoh saja, sekian persen itu harus diberikan porsi yang lebih besar kepada angkatan laut misalnya. Ya. Atau misalnya polisi perairan dan seterusnya. Nah, itu yang disebut konsepsi daripada geopolitik. Selanjutnya, nah, geopolitik pada masa Perang Dingin. Ya, jadi yang disebut sebagai masa Perang Dingin, beberapa dekade yang lalu, di dunia itu ada dua polarisasi gitu ya. Blok Barat kemudian Blok Timur. Ya, Blok Barat itu
terdiri atas United States dan kawan-kawan. Kemudian di timur itu ada um, um, Uni Soviet, ya, dan beberapa blok. Nah, itu pada saat itu disebut sebagai Cold War geopolitik. Jadi ada perang dingin. Ya, meskipun pada saat itu secara fisik tidak pernah dilakukan pertempuran secara fisik, tetapi di dalam uh, melakukan uh, apa konstruksi-konstruksi atau pembuatan alat-alat perang, ya, seringkali dipamerkan seperti itu. Misalnya Blok Timur bisa menciptakan senjata X misalnya, kemudian Blok Barat menciptakan juga senjata Y dan seterusnya. Itu menjadi suatu perang dingin gitu. Ya, tidak terjadi peperangan secara nyata, tetapi mereka berperang dalam bentuk ide-ide seperti tadi, bahkan dalam bentuk implementasi tadi, misalnya dalam proses pembuatan senjata dan seterusnya. Nah, kemudian dengan berakhirnya Perang Dingin mengubah tatanan dunia yang semula bipolar menjadi multipolar. Jadi pada saat Perang Dingin itu tadi saya sampaikan bahwa cuma ada dua negara baik, cuma ada dua segmen yang melakukan polarisasi, yaitu Timur dan Blok Barat. Nah, tetapi saat ini dengan berakhirnya Cold War geopolitik itu, maka sekarang itu sudah multipolar. Sekarang kita lihat ada kekuatan ex-Uni Soviet sebagai suatu kekuatan sendiri, kemudian Uni Eropa juga sebagai suatu kekuatan sendiri, ada kekuatan baru misalnya seperti China, ya, kemudian di situ ada Jepang, kemudian ada uh, Korea misalnya, bahkan kalau kita lihat di negara-negara Latin Amerika, di situ juga ada kekuatan-kekuatan baru. Ada Brasil, ada Argentina, Chili, Peru, dan seterusnya. Jadi saat ini kekuatan politik dunia itu tidak hanya dikuasai oleh dua uh, uh, apa kekuatan politik yang besar itu, tetapi sudah disebut sebagai multipolar. Nah, apa unsur utama dalam geopolitik? Nah, unsur utama dalam geopolitik itu adalah yang disebut sebagai konsepsi ruang. Ya, hal ini diperkenalkan oleh Karl Haushofer, menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula sebagai kombinasi ruang dan kekuatan. Nah, yang disebut sebagai teori ruang di sini itu misalnya ruang darat, ruang teritorial kita, misalnya ruang laut, ruang teritori laut kita, misalnya. Nah, itulah yang disebut sebagai teori ruang, gitu. Artinya, dalam membuat konsepsi itu, suatu negara itu harus melihat kekuatannya ada di mana. Kekuatan sebagian besar wilayahnya itu terdiri atas uh, darat, maka tentu yang lebih kuat itu harus angkatan darat. Ya, kalau misalnya yang lebih luas itu angkatan laut, sorry, perairan, maka tentu kekuatan itu harus dominan angkatan laut, misalnya. Atau tergantung dari strategi politik mereka, misalnya. Kalau strategi politik mereka, ya, ingin menguasai atau strategi mereka itu masih invasif, ya, ya masih sering melakukan invasi ke negara-negara tertentu, ya, kepulauan-kepulauan tertentu seperti itu. Seperti kita lihat misalnya Inggris pada zaman dahulu, ya, melakukan invasi, atau Prancis misalnya melakukan invasi, maka pada saat itu kekuatan atau armada angkatan laut Inggris itu cukup kuat misalnya, karena dia menguasai beberapa kepulauan-kepulauan yang jauh dari negaranya. Coba teman-teman bayangkan, Inggris itu yang ada di belahan yang lain mempunyai wilayah di Amerika Latin yang namanya Kepulauan Malvinas. Kepulauan Malvinas itu pada dekade yang lalu itu menjadi bagian dari negara kerajaan Inggris secara teritorial. Tetapi itu jauh dari Inggris, ya, jauh dari uh, uh, England, ya. Tetapi itu adalah merupakan bagian dari Inggris, karena pada saat itu strategi geopolitik mereka adalah melakukan invasif. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai konsepsi frontier. Kalau tadi adalah konsepsi ruang, kemudian ini adalah konsepsi frontier. Nah, konsepsi frontier ini adalah batas imajiner dari dua negara. Misalnya perbatasan kita dengan Malaysia misalnya. Itu kan seringkali kita agak sulit menentukan mana batas-batas wilayahnya.
Bahkan sekarang beberapa batasan-perbatasan kita dengan Malaysia itu belum clear, belum ada kesepakatan. Atau perbatasan-perbatasan kita di Laut Natuna misalnya. Karena di situ ada perbatasan dengan Vietnam, ada perbatasan dengan Philippines, ada perbatasan dengan China misalnya. Sampai sekarang itu belum ada kesepakatan yang clear di mana titik ya perbatasan-perbatasan itu. Nah, itu yang disebut sebagai konsepsi frontier gitu. Jadi sulit untuk melihat, ya, itu sebabnya disebut sebagai batas imajiner, ya, batas yang sulit kita menentukan mana yang menjadi bagian dari Indonesia atau mana yang menjadi bagian dari negara lain. Gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Nah, tadi saya sudah terangkan tuh misalnya. Indonesia itu sebagian besar itu adalah lautan. Itu sebabnya untuk kepentingan nasional kita, armada angkatan laut kita harus kuat. Ya, armada angkatan laut kita harus kuat. Selain itu, kita juga harus melihat ancaman dari negara-negara tetangga. Misalnya. Kalau misalnya armada angkatan laut Australia itu lebih kuat, maka mau tidak mau kita harus mengimbangi juga dengan armada angkatan laut kita misalnya. Atau armada angkatan laut China yang ada di Kepulauan Natuna itu jauh lebih kuat, maka tentu kita juga harus mempersiapkan armada angkatan laut kita. Nah, itu tujuannya adalah untuk kepentingan pertahanan nasional. Jadi ada dua cara. Pertama kita melihat ya um, uh, sesuai kebutuhan geopolitik kita. Tadi saya menjelaskan bahwa kita sebagian besar terdiri atas lautan, sehingga kekuatan angkatan laut kita harus dominan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat sisi ancaman. Ancamannya itu dari mana? Serangannya itu potensinya datang dari mana? Apakah serangan itu potensinya bisa datang dari laut? Maka tentu tadi sudah benar kita memperkuat angkatan laut. Atau bahkan mungkin kejahatan-kejahatan transnasional itu lebih banyak melalui lautan, maka tadi sudah benar kita memperkuat angkatan laut kita. Kemudian konsepsi keamanan negara dan bangsa. Nah, konsepsi ketahanan nasional. Jadi dalam merumuskan strategi geopolitik kita, maka konsepsi-konsepsi ini harus dipertimbangkan. Apa yang menjadi konsepsi ketahanan nasional kita? Apa yang menjadi ideologi dari strategi pertahanan kita? Kita lihat nanti apa yang menjadi konsepsi keamanan negara dan kebangsaan kita. Tapi secara umum kalau kita lihat, dalam konsepsi keamanan negara kita, seperti teman-teman ketahui, di keamanan di internal kita kan yang bertugas itu adalah kepolisian untuk internalnya seperti itu. Tapi untuk pertahanan, untuk membackup misalnya apabila ada kekuatan-kekuatan asing yang masuk ke dalam negara kita, maka di situ ada TNI. Ya, ada TNI yang melakukan itu. Nah, kemudian bagaimana melibatkan ketahanan semesta? Ya, ketahanan semesta di sini itu maksudnya um, masyarakat sipil. Bagaimana memobilisasi masyarakat sipil apabila di kemudian hari terjadi peperangan. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari konsepsi ketahanan nasional kita. Nah, mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, ya seringkali kan ada pelatihan-pelatihan tentang cadangan nasional gitu. Ya, yang dalam konsepsinya kita bisa samakan dengan tentara cadangan nasional. Nah, itu sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Ya, tetapi um, memang kita tidak menganut seperti di Korea misalnya pada umur tertentu itu harus mengikuti wajib militer, kita tidak menganut itu. Atau di Turki misalnya harus mengikuti wajib militer, kita tidak menganut itu. Tapi memang konsepsi kita adalah pertahanan rakyat semesta gitu. Jadi di kemudian hari apabila terjadi konflik dengan negara lain, maka bukan hanya tentara nasional yang berfungsi mempertahankan negara, tetapi uh, semua warga negara wajib dalam apa namanya dalam proyek ketahanan nasional itu melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan nasional negara kita. Nah, sebagai suatu pengantar, ada beberapa teori-teori geopolitik yang harus kita pahami. Teori geopolitik Jerman. Nah, Jerman itu ada di Eropa.
Ya. Nah, yang paling terkenal itu adalah teori geopolitik yang dikemukakan oleh Ratzel. Jadi dia mengemukakan bahwa negara itu mirip dengan organisme. Ya, seperti teman-teman katakan, organisme itu hidup, kemudian berkembang biak, kemudian itu harus berinteraksi, ya, kemudian juga harus makan dan seterusnya. Nah, negara diibaratkan seperti organisme seperti itu, harus bergaul seperti itu. Nah, kemudian menurut Robert Kelchen, ya, negara ada organisme. Kalau misalnya Ratzel itu dia mengatakan bahwa negara itu mirip dengan organisme, maka Jelen itu menerangkan bahwa negara itu adalah organisme seperti itu. Nah, tadi itu apa sifat-sifat daripada makhluk hidup tadi kan clear tuh. Berinteraksi, ya, bisa uh, harus makan, harus hidup, ya, kemudian bergerak dan seterusnya. Itu suatu personifikasi yang diberikan kepada negara. Jadi seolah-olah dianggap bahwa negara itu merupakan suatu makhluk hidup sehingga dia nggak statis. Ya. Makhluk hidup seperti kita kan kita tidak statis gitu. Kita tetap progres bergerak yang untuk tujuan tertentu. Kemudian menurut Karl Haushofer, teori ruang dan kekuatan atau disebut sebagai Lebensum. Nah, cukup mengikuti hukum alam, ya, swasembada atau autarki. Implementasinya adalah berupa pembagian wilayah, pan regionalisme. Jadi, secara alami memang bahkan pada saat ini itu terbentuk beberapa bagian-bagian negara untuk kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Misalnya ada PAN Amerika. PAN Amerika itu gabungan antara Amerika Serikat dan beberapa negara di Latin Amerika. Ya, itu dengan menggunakan doktrin yang disebut sebagai Monroe Doctrine oleh United States. Gitu. Kemudian ada PAN Asia Timur Raya, doktrin Hokai ya oleh Jepang. Kemudian ada PAN Rusia India, ya, wilayah Asia Barat dan Eropa Timur, Asia. Kemudian PAN Eropa Afrika, ya, Eropa Barat tidak termasuk Inggris dan seterusnya. Nah, itu adalah suatu PAN atau kelompok-kelompok negara-negara yang membentuk regional tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu bisa karena kepentingan pertahanan, bisa juga misalnya untuk kepentingan ekonomi. Misalnya kita di Asia Tenggara kan kita ada juga tuh, ya, Asia Tenggara. Meskipun itu bukan fakta pertahanan ya, tapi lebih banyak itu dibuat untuk uh, uh, tujuan-tujuan ekonomi dan untuk kesejahteraan. Kemudian ada geopolitik Inggris. Nah, geopolitik Inggris itu oleh Sir Walter Raleigh, ya, menekankan wawasan maritim. Jadi geopolitik Inggris itu tadi saya jelaskan di depan bahwa geopolitik Inggris itu wawasannya maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan. Nah, pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia dan untuk diperlukan keseriusan di dalam pembangunan armada laut. Nah, pada abad ke-18 dan ke-19 itu armada Inggris sangat terkenal sekali. Ya, hampir semua kepulauan-kepulauan di Pasifik, ya, Australia ke sana, itu pada awalnya menjadi kolonisasi daripada Inggris. Kenapa bisa seperti itu? Yang Inggris di belahan bumi di sana datang ke sini itu karena armada angkatan laut mereka cukup kuat seperti itu. Bahkan armada angkatan laut itu sampai ke Kepulauan Aru, beberapa kepulauan di Maluku. Tujuannya mereka menguasai jalur perdagangan pada saat itu, mengambil rempah-rempah, kemudian mereka membawa ke Eropa dan seterusnya. Ya, di Semenanjung Selat Malaka dan seterusnya itu pada abad ke-19 itu dikuasai oleh Inggris. Kenapa? Karena pada saat itu armada maritim Inggris itu memang sangat kuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena geopolitik Inggris memang menekankan pada wawasan maritim. Nah, kemudian oleh Sir Halford Mackinder, penguasaan daerah-daerah jantung dunia dikenal sebagai teori daerah jantung. Nah, untuk menguasai dunia, maka harus menguasai daerah jantung. Sebab dunia itu terdiri dari 9/12 itu adalah air, 2/12 itu adalah pulau, dan 1/12 itu adalah kepulauan. Kayak gitu. Itu
tergantung. Jadi contoh yang dilakukan negara-negara sekarang tuh misalnya, mereka melihat nih, di mana negara-negara yang merupakan ada pertumbuhan ekonomi baru misalnya di Afrika, maka negara-negara itu akan berbondong-bondong ke sana. Mereka akan melakukan investasi di sana, kemudian juga akan um, uh, melakukan invasi dalam tanda kutip tentang ideologi mereka. Misalnya. Ya bahkan misalnya kalau teman-teman lihat di media, ya di Indonesia saat ini kan cukup banyak investasi dari China. Seperti itu. Bahkan misalnya dalam melakukan investasi itu, orang-orang Cina itu, ya atau perusahaan-perusahaan Cina itu memasukkan ke dalam satu kontrak di mana ada pekerjaan-pekerjaan tertentu harus dikerjakan oleh orang-orang Cina seperti itu. Nah, ini kan dalam tanda kutip merupakan bagian strategi invasi dari segi ekonomi sebenarnya. Jadi secara tidak langsung tuh mereka menguasai perekonomian kita. Kalau teman-teman lihat misalnya, kalau kita baca di media, ada beberapa negara di Eropa, sorry, di Afrika, yang tadinya ada investor Cina yang bekerja di sana. Kemudian tidak terjadi kesepakatan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, akibatnya ya Cina menganeksasi wilayah-wilayah tersebut, mengambil wilayah-wilayah tersebut berdasarkan atas keputusan kesepakatan-kesepakatan uh, kontrak yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Ya, jadi cukup banyak kejadian-kejadian gitu. Nanti kita diskusikan apa-apa saja yang banyak terjadi, utamanya yang ada muat di dalam media-media massa. Kemudian geopolitik pasca Perang Dingin. Nah, tidak lagi terpusat pada negara dan wilayah, namun dengan munculnya isu seperti hak asasi manusia, environmental, ya, kemudian minyak dan sebagainya dijadikan instrumen untuk menguasai space, gitu ya. Jadi teman-teman ketahui misalnya karena ada isu-isu HAM seperti itu, maka bisa jadi negara-negara tertentu akan masuk ke dalam negara tertentu misalnya seperti di negara-negara Afrika, dianggap beberapa negara Afrika itu mereka kurang bagus dalam mengimplementasikan hak asasi manusia sehingga terjadi perang saudara. Nah, implikasinya apa? Datang tentara asing yang bertugas di situ, bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, tentu itu kan akan mempengaruhi geopolitik negara tersebut, mempengaruhi stabilitas ekonomi politik negara tersebut. Coba bayangkan dalam satu negara yang berdaulat seperti itu ada kekuatan-kekuatan asing yang hadir di sana, gitu. Atau bahkan mungkin misalnya uh, uh, seperti di Indonesia, ya kita banyak misalnya ekspor kita, misalnya ekspor kelapa sawit kita yang kita kirim ke Uni Eropa itu ditolak oleh Uni Eropa. Kenapa? Uni Eropa mengatakan bahwa um, minyak sawit yang dikirim ke Uni Eropa itu adalah merupakan ya hasil dari penggundulan hutan-hutan yang ada di Indonesia, di mana tadinya itu adalah hutan primer, kemudian ditebang semuanya, kemudian digantikan oleh pohon-pohon sawit. Nah, ini adalah isu lingkungan akan muncul. Itu sebabnya sekarang ini kita sulit untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa karena alasan seperti itu. Jadi berbagai macam cara yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk menguasai space kita gitu. Kemudian geostrategi pasca Perang Dingin. Nah, dunia kontemporer dipermudah dengan pertukaran informasi yang lebih mudah dengan majunya teknologi jika ingin memperluas space suatu negara. Nah, dalam bentuk yang lain saat ini, dalam berkembangnya teknologi, sebagai contoh misalnya Twitter yang sekarang dikenal sebagai X, itu adalah produk dari Amerika Serikat seperti itu. Tetapi produk-produk itu atau media sosial itu sudah masuk ke dalam wilayah kita. Jadi secara tidak langsung wilayah kita itu dalam penguasaan mereka, utamanya dalam informasi media, ya, ya, informasi media seperti itu. Karena um, uh, X atau Twitter itu kan servernya ada di Amerika Serikat seperti itu.
Jadi segala hal yang menjadi apa yang menjadi percakapan kita di dalam Twitter itu tentu sudah di-copy semua di Amerika, gitu. Bahkan di Facebook misalnya, ya. Atau misalnya sekarang ada platform jual beli yang dibuat oleh China, ya, Shopee antara lain, ya, dan beberapa yang lainnya misalnya TikTok dan seterusnya. Itu kan cara negara lain melakukan invasi, gitu, ya, yang lebih halus. Mereka tidak melakukan invasi secara teritorial, tapi hanya memperluas space mereka, gitu. Space imajiner istilahnya tuh, ya, space yang tidak kelihatan sebenarnya, tapi secara secara de facto itu mereka di kita, loh. Mereka ada di sekitar kita, gitu. Ya, produk-produk. Kalau kita ingin mencari produk-produk Cina itu tidak terlalu sulit. Kita ingin mencari produk-produk negara tertentu nggak terlalu sulit di kita, karena kita hanya melalui media sosial, kemudian kita membeli barang dan barang itu akan datang dari negara tertentu. Nah, kemudian bagaimana dengan geopolitik Indonesia? Nah, geopolitik Indonesia itu, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang menjadi um, dasar penyusunan geopolitik kita adalah karena satu, kita melihat dulu dari ciri khas Indonesia. Indonesia itu diapit oleh dua samudra, yaitu ada Samudra India dan Pasifik. Kemudian ada dua benua, Asia dan Australia. Kemudian ada uh, di bawah orbit geostationary satellite orbit. Itu letak geografis kita seperti itu. Kemudian negara Nusantara atau kepulauan, Nusa di antara air. Jadi kata Nusantara itu tuh diambil apa namanya uh, dari personifikasi kepulauan, ya, Nusa di antara air, ya, itu Nusantara. Atau benua maritim, kita juga disebut sebagai benua maritim. Itu sebabnya di awal tadi saya mengatakan bahwa sebaiknya geopolitik Indonesia itu mengutamakan kekuatan angkatan laut, karena sebagian besar daripada wilayah kita adalah wilayah laut. Nah, kemudian geopolitik Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Nah, ini geopolitik Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Kenapa menjadi wawasan Nusantara? Karena latar belakangnya adalah ini. Kita itu diapit oleh dua samudra, dua benua, ya, kemudian di bawah orbit geostationary satellite orbit, ya. Kemudian kita terdiri atas sebagian besar itu adalah lautan. Itu sebabnya kita disebut sebagai benua maritim. Nah, dengan begitu maka filosofi geopolitik kita sebut sebagai wawasan Nusantara. Wawasan yang melakukan pendekatan-pendekatan dengan mempertimbangkan ciri khas daripada di Indonesia itu, seperti yang diterangkan di atas. Nah, adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan Nusantara ini adalah sebagai berikut. Satu, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional, ya, melalui deklarasi Juanda sebelumnya, ya. Kemudian ada juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita pada saat itu, uh, uh, apa namanya, Mokhtar Kusuma-Atmaja, salah seorang guru besar ilmu hukum internasional dari Pajajaran. Kemudian pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Nah, dengan diterimanya konsep uh, uh, kita ada ZEE namanya, zona ekonomi eksklusif, di mana dari batas pulau kita yang terluar, kemudian ditarik ke dalam, itu 12 mil, ya, itulah yang menjadi bagian dari wilayah negara kita. Nah, dengan cara seperti itu, maka itu akan dengan sendirinya akan menambah luas uh, uh, kekuasaan kita atas uh, uh, perairan, ya, atau biasa disebut sebagai wilayah teritorial dan landas kontinen Indonesia. Kemudian yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan
wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan yang keempat, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Nah, kembali ke wawasan Nusantara, ya, adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, wawasan Nusantara itu mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional kita. Nah, bagaimana dengan politik luar negeri Indonesia? Nah, seperti yang kita sudah pelajari sejak di SMA mungkin ya, kita sudah mengetahui bahwa politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak kepada salah satu blok atau kekuatan, baik itu kekuatan ekonomi ataupun kekuatan pertahanan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu yang dimaksud dengan aktif. Nah, menurut konsepsi Dr. Andes Muhammad Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain, satu, mempertahankan kemerdekaan dan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Itu clear. Ya. Semua negara mempunyai konsepsi yang sama. Kemudian yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat kita. Jadi, memang Muhammad Hatta pun ya, ya memperbolehkan kita untuk memasukkan barang-barang dari luar negeri. Jadi nggak semata-mata kita harus menggunakan produk dalam negeri. Tetapi produk-produk yang diimpor dari luar negeri masuk ke wilayah kita itu harus ya produk-produk yang selektif, yang tujuannya dapat meningkatkan kemakmuran kita atau bisa digunakan sebagai sarana produksi untuk bisa mengembangkan usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang lain. Kemudian meningkatkan perdamaian internasional, meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Tentu itu kita sudah lakukan. Kita anggota PBB, kita anggota ASEAN, anggota organisasi-organisasi negara Islam, dan banyak lagi organisasi-organisasi dunia. Ada G7 misalnya, negara-negara yang pertumbuhan ekonominya baik. Kemudian kita juga menjadi bagian dari negara G20, negara G20 yang mempunyai pertumbuhan-pertumbuhan yang baik. Nah, itulah teman-teman yang saya bisa sampaikan untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya harapkan nanti di dalam kelas kita bisa mendiskusikan materi-materi yang saya sudah berikan itu sehingga memberikan pencerahan kepada kita, memberikan penguatan materi terhadap kita tentang apa itu geopolitik dan apa itu uh, 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 konsepsi pertahanan negara Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pertemuan atau perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.